Selamat hari Minggu adik-adik. Kurang semangat, sekali lagi ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, hebat. Sekarang kakak mau tanya, bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Puji Tuhan, semoga adik-adik dan keluarga tetap dalam keadaan sehat ya. Oh iya adik-adik, gak terasa ya, sudah 2 bulan lebih kita beribadah di rumah. Sekarang kakak mau tes semangatnya adik-adik. Sama tidak semangatnya seperti ketika adik-adik pergi ke sekolah minggu? Kalau kakak tanya, mana semangatmu? Adik-adik jawab, ini semangatku. Bisa? Kakak coba ya. Mana semangatmu? Hebat. Tepuk tangan dong untuk adik-adik semuanya. Sekarang kita mau angkat satu pujian, judulnya Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik pasti tahu ya lagu ini. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Adik-adik boleh ikuti gerakan kakak ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Kudus, kudus. Sekali lagi. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Kudus, kudus. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan nafas kehidupan yang masih kami nikmati hingga saat ini. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun di rumah. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, hari ini pada bersuka cita nggak semua? Iya, kakak yakin semua adik-adik yang sedang beribadah hari ini pasti pada sukacita semua. Walaupun saat ini keadaan kita nggak seperti kemarin ya, kita nggak bisa main bebas, kita belum bisa ke sekolah minggu, kita juga belum bisa ke sekolah ketemu sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita harus tetap semangat, kita harus tetap bersukacita memuji Tuhan. Oke, nah adik-adik, kakak juga mau ngingetin nih sama adik-adik, jangan lupa ya untuk tetap selalu berdoa sama Tuhan supaya virus-virus corona yang jahat itu pergi jauh-jauh dari kita dan kita bisa kembali seperti semula. Dan jangan lupa juga doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang berjuang melawan virus corona supaya mereka bisa cepat sembuh, bertemu dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Oke deh. Nah,
Nah, adik-adik, hari ini Kakak Anita akan membawakan cerita firman Tuhan pada minggu ini. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kakak mau mengajak adik-adik untuk membaca firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Firgia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur yang manis. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kakak hari ini mau bercerita tentang hari yang spesial. Tahu nggak adik-adik? Selain kita hari ini ibadah, kita juga memperingati hari spesial loh. Ada yang tahu nggak hari apa? Iya, bener banget. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Nah, Pentakosta itu apa ya? Nah, adik-adik, Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, jadi sebelum kita melewati hari Pentakosta ini, kakak mau tanya, kita udah melewati hari-hari apa aja? Kemarin hari Jumat kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa kita. Setelah Tuhan Yesus mati, 3 hari kemudian Tuhan Yesus bangkit. Kita telah dimenangkan, dosa kita telah dihapuskan, kita telah dibebaskan dari maut, dari dosa oleh Tuhan Yesus. Kita telah dimenangkan, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Setelah itu, Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, adik-adik, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya supaya mengabarkan Injil, mengabarkan Injil-Injil kepada seluruh dunia. Nah, karena Tuhan Yesus tahu bahwa tugas Tuhan Yesus di bumi sudah selesai. Dia sudah membebaskan kita, dia sudah memenangkan kita dari dosa dan dari maut. Nah, sekarang kita diberikan tugas sama Tuhan Yesus untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar-kabar Injil. Nah, tapi Tuhan Yesus berpesan adik-adik supaya kita jangan takut. Kita nggak boleh takut, kita harus tetap semangat mengabarkan kabar Injil. Tuhan Yesus menjanjikan penyelamat untuk kita. Adik-adik tahu nggak siapa? Iya, bener banget. Pinter semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus dikirimkan oleh Tuhan Yesus ke hati kita masing-masing untuk menjaga kita, menolong kita, menghibur kita. Nah, adik-adik, tahu nggak? Waktu murid Tuhan Yesus
mengabarkan kabar Injil, mereka itu kan pergi ke seluruh dunia. Nih, seperti kita nih, kita pergi ke luar negeri, kan kita pasti nggak bakal tahu tuh bahasa-bahasa mereka. Tapi karena Tuhan Yesus telah janji memberikan penyelamat, penolong kepada murid-muridnya. Nah, murid-muridnya tuh bisa loh bahasa-bahasa mereka. Mereka mengerti dan memahami setiap bahasa orang asing itu. Nah, jadi murid-muridnya itu mengabarkan Injil dengan bahasa-bahasa yang ada di negeri itu. Tahu nggak adik-adik tandanya apa? Mereka telah diberkati oleh Roh Kudus. Ada nyala api di atas kepala mereka. Itu dia adik-adik, kita telah menang oleh Tuhan Yesus. Kita telah dibebaskan oleh Tuhan Yesus dari dosa-dosa kita. Nah, sekarang Tuhan Yesus juga nggak berhenti loh adik-adik. Tuhan Yesus tetap mendampingi kita, tetap merangkul kita. Dia nggak lepas tanggung jawab untuk kita. Walaupun dia sudah naik ke surga, dia tetap menjanjikan kita penyelamat, dia tetap menjanjikan kita penolong, yaitu Roh Kudus. Nah, sekarang tugas kita apa ya untuk Tuhan Yesus? Tugas kita ini adalah kita tetap mengabarkan Injil. Nah, terus kita gimana cara ngabarinnya? Adik-adik gak usah takut. Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengajak kita untuk mengabarkan kabar keselamatan, kabar-kabar Injil kepada seluruh dunia. Nah, karena kita masih kecil, jadi kita tidak usah perlu jauh-jauh untuk ke dunia-dunia atau ke negeri-negeri yang lain yang jauh-jauh. Cukup dengan sesama kita, teman-teman, keluarga, kita menunjukkan sikap dan sifat yang disukai sama Tuhan. Misalnya nih, adik-adik yang udah sekolah, di sekolah itu ada teman yang berbohong atau mencuri atau mencontek. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang mengabarkan kabar keselamatan dari Tuhan, kita harus melarang dan menegur teman kita supaya tidak mencontek, supaya tidak berbohong, supaya tidak mencuri. Terus misalnya di rumah kita disuruh nih sama mama untuk mandi, untuk makan, untuk bantu mama di rumah, terus kita melawan, itu bukan kabar keselamatan, itu bukan yang Tuhan Yesus mau. Itu Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus gak suka. Tapi kita harus menuruti perintah Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa, adik-adik gak usah takut, adik-adik gak usah cemas, adik-adik gak usah sedih. Karena apa? Karena ada Roh Kudus yang selalu melindungi kita, yang selalu menolong kita, yang selalu menghibur kita di saat kita susah, di saat kita sedih. Kita bakal dihibur dan ditolong. Nah, adik-adik, sekarang kakak juga mau ngasih tahu nih, dalam keadaan kita yang sekarang, kan kita pasti merasa kesepian, kita pasti merasa ketakutan, kita pasti merasa galau, gak bisa ketemu teman-teman, gak bisa ketemu saudara, kakak guru sekolah minggu, dan keluarga kita yang jauh dari rumah. Nah, kakak mengajak adik-adik untuk selalu berdoa, lipat tangan, tutup mata, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan segera melepaskan dan membuang virus-virus corona ini. Begitu dia adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan hari ini. Kiranya kita selalu tetap dalam lindungan Tuhan, dan kita juga tetap mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang kita sayangi. Ayo, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada saat ini. Tuhan juga terima kasih untuk setiap nafas kehidupan dan berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan Bapa, yang boleh kami nikmati sampai saat ini Bapa. Tuhan terima kasih juga untuk sukacita, untuk ibadah juga Bapa yang boleh kami laksanakan Tuhan di rumah kami masing-masing. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Tuhan berikan, yang Tuhan kirimkan untuk kami pribadi lepas pribadi dalam menjalani setiap kehidupan kami. Bapa, ajari kami Tuhan
untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak pelaku firman Tuhan, anak-anak yang bisa mengabarkan Injil kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, kedua orang tua kami. Tuhan Yesus yang baik, Bapa, ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang lebih takut akan Engkau, anak-anak yang selalu menuruti firman-Mu. Bapak yang baik, walaupun dengan keadaan yang seperti ini Bapak, jangan biarkan kami terlarut dalam kesedihan kami, dalam kegalauan kami, dalam ketakutan kami Tuhan, akibat COVID ini Bapak. Tapi Tuhan yang memberikan selalu semangat, Tuhan yang memberikan selalu sukacita, Tuhan yang memberikan selalu kesehatan kepada kami dalam menjalani kehidupan kami Bapak di rumah kami masing-masing Bapak. Bapak yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan untuk COVID-19 ini Bapak. Tuhan yang hapuskan ini daripada kami, Tuhan yang jauhkan penyakit ini Tuhan, virus wabah ini kepada kami Tuhan, agar kami dapat kembali Tuhan menjalani setiap kehidupan kami, yang sekolah, yang bermain bersama teman-teman, Tuhan yang selalu mendengarkan setiap seruan kami Bapa yang baik. Tuhan juga berkati teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini juga sedang berjuang Tuhan untuk melawan virus ini Bapa. Beri kesembuhan kepada mereka, berkati juga para dokter, para medis, suster yang menangani mereka Tuhan secara langsung, berikan kesehatan, kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mau menyerahkan pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka dapat Tuhan merangkul kami Tuhan, mereka dapat memberikan solusi yang terbaik Tuhan untuk negara ini Bapa yang terbaik. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, keluarga kami Tuhan yang mungkin jauh daripada kami. Tuhan yang sertai mereka, jagai mereka, berikan kesehatan panjang umur selalu kepada mereka. Berikan juga rezeki Tuhan dan berkat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, keluarga kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa yang baik Tuhan, berkati setiap firman yang boleh kami dengar, biarlah itu semua Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dahulu Bapa, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Terpuji, termulia nama Bapa dan sampai selama-lamanya. Biarlah kehendak menjadi Tuhan untuk setiap kehidupanku. Terima kasih Bapa yang baik. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan kita hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita walaupun kita tidak bisa kemana-mana. Oke, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.